Jakarta malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Ada badai besar yang sedang disiapkan di balik layar dan Hercules tahu ini baru permulaan. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan ke bab berikutnya. Misalnya, bagaimana Hercules mulai membersihkan internal grip sampai ada pengkhianatan dari dalam. Teguran dari istana pengkhianat dalam bayang-bayang. Hercules kembali ke markas Grip Jaya dengan perasaan yang campur aduk. Wajahnya tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Pikirannya penuh dengan perintah dari istana. Kita berubah atau kita tamat. Pagi itu mengumpulkan para petinggi Grip. Mereka dulu melingkar, wajah serius. Hercules berdiri di depan mereka, matanya tajam menatap satu persatu orang yang pernah mengikutinya hingga ke ujung jalanan. Tapi kali ini dia tidak berbicara tentang kekuatan perlawanan. Kali ini dia berbicara tentang masa depan. Kita harus bersih dan kita harus menunjukkan perubahan. Kalau tidak, ini akan jadi akhir bagi kita semua, katanya dengan suara tegas. Salah satu petinggi Grip yang dikenal cukup berani angkat bicara. Bang Hercules, memang sudah bicara soal perubahan, tapi kita semua tahu banyak dari kita yang punya masa lalu kelam. Gimana cara kita menunjukkan perubahan itu? Harus mulai dari mana? Hercules menatapnya tajam lalu berkata, dimulai dari dalam. Kita bersihkan barisan kita sendiri. Di situ suasana mulai mencekam. Hercules bukan hanya bicara tentang perubahan di luar, tapi juga tentang perubahan di dalam tubuh Grip itu sendiri. Ada beberapa orang yang sebenarnya punya kaki kiri terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan niat-niat yang ingin mereka bangun. Hercules tahu harus dibereskan, bahkan jika itu berarti harus menghadapi orang-orang yang sudah lama bersamanya. Tapi ada sesuatu yang tak beres di dalam markas itu. Beberapa orang tampaknya diam-diam mengamati perubahan itu dengan cemas. Salah satu adalah Danu, seorang petinggi yang sudah lama bersama Hercules. Danu adalah orang yang memiliki pengaruh besar di dalam Grip, tetapi belakangan sikapnya semakin tampak ragu-ragu. Bahkan dalam beberapa pertemuan dia terlihat lebih memilih diam, tidak ikut dalam diskusi dan jarang muncul di kegiatan Grip yang berhubungan dengan penegakan hukum atau perubahan. Sore itu saat pertemuan selesai, Danu mengundang Hercules untuk berbicara empat mata di ruang pribadi. Bang Hercules, Danu berkata dengan suara rendah, apa benar ini langkah yang tepat? Ada yang mulai bertanya-tanya. Beberapa orang di sini, mereka tidak mau perubahan. Hercules menatap Danu, kita tidak punya pilihan. Danu, semua ini demi masa depan Grip. Kita nggak bisa terus-terusan bermain di bayang-bayang masa lalu. Danu terdiam sejenak seolah-olah ragu, namun kemudian ia berkata, tapi beberapa orang merasa kita seperti ditinggalkan. Grip itu bukan cuma kita, Bang. Ini soal banyak, bukan cuma kita, Bang. Orang yang terlibat, yang bertahan dengan cara lama. Hercules merasakan ketegangan di antara mereka. Ada sesuatu yang aneh, seperti ada perbedaan yang mencolok antara apa yang dia harapkan dan apa yang Danu katakan. Setelah percakapan itu, Hercules kembali ke ruangannya. Suasana makin tegang, namun apa yang dia tidak tahu adalah di balik punggungnya Danu sedang membuat perhitungan lain. Ternyata Danu dan beberapa anggota Grip yang merasa terancam dengan perubahan itu mulai berkomunitas dengan pihak luar, orang yang masih berhubungan dengan dunia lama, dunia yang pernah mereka tinggalkan. Mereka merencanakan untuk menggulingkan Hercules
mengambil alih grip dan terus menjalankan bisnis mereka seperti dulu. Suatu malam Hercules mendapat kabar mengejutkan. Beberapa orang di dalam grip mulai melakukan transaksi gelap berurusan dengan para preman yang dulu mereka lawan. Bahkan ada yang diam-diam menghubungi kelompok preman luar untuk menyusun kekuatan tandingan. Hercules merasa dikhianati. Langkahnya terasa berat menuju markas grip. Di sana dia bertemu Danu lagi. Kali ini suasana lebih tegang dari sebelumnya. Apa benar semua ini? Danu tanya Hercules dengan mata yang tajam penuh amarah. Danu tak bisa mengelak. Bang Hercules, maafkan saya, tapi kita harus bertahan. Orang-orang ini gak mau ikut perubahan. Mereka lebih memilih cara lama. Seperti menyadari dirinya telah melangkah terlalu jauh. Saya tidak ingin merusak apa yang jauh. Saya tidak ingin merusak apa yang kita bangun, Bang. Tapi ini bisa lebih besar dari sekedar kita. Ini tentang kekuasaan. Hercules tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi dia merasa terluka. Mereka yang telah bersama berjuang kini malah berbalik merencanakan kehancuran untuknya. Di sisi lain ada kesadaran yang tajam bahwa dia harus bertindak selagi lagi pilihan ada yang di tangannya. Jika dia tidak bergerak cepat, semuanya akan hancur. Dengan tekad yang baru, Hercules segera menghubungi beberapa orang yang masih setia. Dia tahu dia harus memimpin grip keluar dari bayang-bayang masa lalu. Tetapi kali ini kita juga harus menyingkirkan pengkhianatan-pengkhianatan di dalam tubuh organisasi mereka. Malam itu, markas grip menjadi saksi perseteruan besar, persatuan yang akan menentukan apakah grip bisa bangkit dari keterpurukan atau justru hancur berantakan. Hercules tak akan mundur. Tidak kali ini. Ini bukan hanya soal mempertahankan ormas, ini soal mempertahankan harga diri. Mau aku lanjutkan dengan bagaimana Hercules menghadap pengkhianatan dalam organisasi. Teguran di istana bangkit dari pengkhianatan. Malam itu suasana markas grip Jaya bagaikan medan perang yang bersikap meletus. Hercules tahu jika dia tidak bertindak cepat, segala yang dia bangun selama ini akan hancur begitu saja. Tindakannya harus tegas dan tanpa ampun. Dalam dirinya ada amanah yang tersimpan, tapi amanah itu bukan untuk merusak, melainkan untuk memperbaiki. Setelah percakapan dengan Danu, Hercules langsung menghubungi beberapa orang kepercayaan. Mereka adalah sisa-sisa anggota yang benar-benar setia pada perubahan yang diinginkan oleh Hercules. Malam ini kita bersihkan tuntas, kata Hercules dengan suara berat namun tegas. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pengkhianat dalam tubuh grip. Kalau mereka tidak mau berubah, kita yang akan merubahnya. Hercules sudah merencanakan langkah besar. Dia tahu Danu dan kelompoknya yang terlibat dalam pengkhianatan ini sudah menyusun kekuatan. Mereka tak hanya bermain di bawah tanah, tapi juga berhubungan dengan para preman luar. Mereka punya banyak uang, punya pengaruh yang beberapa kalangan, dan itu membuat mereka sangat berbahaya. Di ruang rapat utama markas, Hercules berdiri dengan penuh wibawa. Kita tidak bisa terus diam, kita harus tegas dan bertindak seperti ujarnya. Kita harus menunjukkan bahwa grip bukan ormas yang bisa disandra, bukan ormas yang bisa dibajak oleh siapapun. Salah satu orang kepercayaan Hercules, Budi, yang dikenal dengan sikap pendiam dan setia, memberi saran, Bang Hercules, kalau kita mau bersihkan bersih-bersih, kita harus tahu siapa saja yang terlibat. Jangan sampai kita malah menjebak orang yang tidak bersalah. Hercules mengangguk. Kita mulai dengan orang-orang yang selama ini diam merencanakan untuk menggulingkan kita. Danu ternyata salah satunya. Malam itu juga mereka mulai bergerak. Hercules dan timnya menyusuri markas grip satu persatu, mencari tahu siapa yang terlibat.
Dalam rencana jahat itu, mereka sudah tahu siapa saja anggota yang dekat dengan Danu, dan mereka tak segan dengan Danu, dan mereka tak segan-segan menginterogasi para pengkhianat. Di ruang bawah tanah markas Hercules akhirnya bertemu dengan Danu. Matanya tajam seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Danu yang dulu begitu setia kini terlihat tak berdaya, duduk di sudut ruang dengan wajah penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Danu? Tanya Hercules dengan suara berat namun penuh penekanan. Danu hanya bisa menunduk. Dia tak bisa mengelak. Semua kebohongannya sudah terbongkar. Saya terjebak, Bang. Banyak orang di luar sana yang mengancam kami. Saya pikir kalau kita bergabung dengan mereka, kita bisa tetap kuat. Hercules menghela terlepas panjang. Kamu tidak paham, Danu. Kekuatan kita bukan dari ancaman atau cara-cara kotor. Kekuatan kita ada di dalam hati. Kalau kamu tidak bisa melihat itu, berarti kamu sudah jauh sekali dari jalan yang benar.